Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di pelajaran fisika untuk kelas 10. Ya, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Ya, kinematika gerak lurus sebenarnya sudah kalian pelajari dasarnya di SMP. Ya, nah sekarang saya di sini hanya sedikit mengulas ya sebelum ke materi tentang kinematika gerak lurus ini lebih dalam ya. Nah, untuk pertama, kinematika gerak lurus itu sebelum kita mempelajari lebih dalam, berarti kita harus tahu dulu apa arti gerak. Ya, gerak itu apa sih? Ya, gerak itu ya suatu benda dikatakan bergerak manakala ya, kedudukannya berubah terhadap benda lain yang dijadikan titik acuan, yang dijadikan sebagai titik acuan ya. Jadi sebuah benda dikatakan bergerak itu harus mempunyai titik acuan atau titik awal atau posisi awal ya. Nah, baru kita lihat dia apakah dia berubah posisi atau tidak. Kalau dia berubah posisi dikatakan bergerak, kalau dia tidak berubah posisi dikatakan diam ya. Benda dikatakan diam itu manakala kedudukannya tidak berubah terhadap titik acuannya atau posisi awalnya ya. Jadi kalau dia berubah posisinya dia dikatakan bergerak, tapi kalau tidak berubah posisinya dia dikatakan diam. Oke, selanjutnya di dalam kinematika gerak lurus ya, setelah kita tahu arti dari gerak itu apa, nah sekarang kita mempelajari tentang apa sih gerak lurus itu ya. Gerak lurus pada dasarnya intinya ya sebuah gerak benda yang mempunyai lintasan berupa garis lurus ya. Jadi lintasannya berupa garis lurus ya, itu dinamakan gerak lurus. Nah, gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan ya, jadi tidak beraturan. Di sini untuk selanjutnya adalah ada jarak dan perpindahan ya. Jarak dan perpindahan ya, di jarak dan perpindahan ini berbeda ya. Kalau jarak diartikan sebagai panjang lintasan sesungguhnya yang ditembus sebuah benda, dan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi dari benda tersebut ya. Yang selanjutnya adalah tentang sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, ada seorang Budi berjalan menuju titik C, kemudian ia kembali ke titik B. Ya, ini ilustrasi perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke. Nah, diilustrasikan seperti gambar berikut ya. Berarti si Budi berjalan dari titik A, itu titik posisi awalnya atau titik acuannya ya, di titik 0 ya. Dia berjalan menuju titik C ya, berarti dia jalan dulu menuju titik C, kemudian dia kembali ke titik B. Nah, kalian di sini disuruh menentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Budi ya. Jadi perbedaannya terlihat di sini ya. Cara pengerjaannya atau penyelesaiannya, yang pertama kita hitung jarak dulu ya. Jarak pertama dia berjalan menuju ke titik C, berarti dari A ke C kita hitung dulu. Dari titik A ke titik C ya, dari 0 ke 18, berarti jaraknya apa? Berarti yang dia tempuh itu adalah 18 meter. Nah, sedangkan di sini kemudian ia kembali ke titik B ya, berarti dia balik lagi dari titik C ke titik B ya. Jadi kalau untuk jarak itu berapapun nilai ya, berapapun besaran, berapapun panjang yang dia lalui ya, mau dia balik lagi nanti ke A, itu kamu hitung ya. Mau dia balik lagi ke A itu kamu hitung ya. Nah, berarti di sini dari A ke C ditambah C ke B, berarti tinggal kamu jumlahkan 18 ditambah 8 ya, hasilnya adalah 26 meter. Oke ya. Yang selanjutnya adalah perpindahan. Nah, kalau perpindahan intinya posisi akhir si Budi itu ada di titik B. Ya, intinya posisi akhir si Budi itu adalah di titik B karena dia berjalan dari titik C dan balik ke titik B. Berarti posisi akhir si Budi ada di titik B, posisi awal si Budi ada di titik A. Berarti perpindahannya dia hanya dari titik A ke titik B. Ya, dari titik A ke titik B kalau perpindahan. Ya, perpindahannya berarti posisi awal ke posisi akhir. Oke, berarti posisi akhirnya ada di titik B, berarti perpindahannya hanya 10 meter karena dari titik A ke titik B panjangnya adalah 10 meter. Oke, paham sampai sini perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ya, kalau jarak itu semua panjang atau semua lintasan yang dia lalui, panjangnya kamu hitung, jumlahin.
Ya, walaupun dia kembali lagi bukan berarti dia dikurang, tapi dia ditambah. Ya, nah kalau perpindahan itu dari posisi awal ke posisi akhir panjangnya berapa? Ya, perbedaannya ada di situ. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Ya, sebenarnya yang paling sering kalian dengarkan adalah kecepatan. Ya, di sini perbedaan antara kelajuan dan kecepatan adalah kalau kelajuan itu pakainya jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Ya, nah kalau kelajuan pakai ini rumusnya, ya, jarak dibagi t itu satuannya adalah v. Nah, kalau untuk kecepatan itu yang dipakai adalah perpindahannya, ya, posisi awal ke posisi akhir. Ya, jadi nanti kalau jarak yang dipakai adalah panjang lintasannya atau jaraknya, ya, kalau kecepatan itu adalah perpindahannya, ya. Nah, untuk rumusnya adalah, nah di sini kenapa V-nya berbeda? Yang satu adalah satuannya V saja, yang satu ada V-nya ada garis di atasnya. Ini besarannya beda. Ada yang atas itu adalah besaran skalar, nilainya tetap, ya. Kalau ini besaran vektor, ada arahnya. Ya, kalau itu kan nilainya saja, ya. Jadi mau kamu arahnya ke kanan mau ke kiri, yang jelas kamu jarak itu dihitung berapa kali kamu panjang kamu jalan itu ada berapa. Nah, kalau perpindahan itu dihitung arahnya. Ya, makanya dia besarannya vektor, ya, atau ada V di garis atasnya, di atasnya ada garisnya. Oke. Dasarnya sama, dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, sekarang saya punya sebuah contoh. Ya, di sini ada Tio berjalan ke arah timur, ya, sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke arah barat, ya, berarti kalau timur itu berarti di sebelah kiri, barat itu ada di sebelah kanan. Berarti Tio pertama dia jalan ke sebelah kiri sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik, ya. Terus ia jalan lagi ke sebelah kanan, ya, berbalik arah ke sebelah kanan, yaitu dengan jarak 10 meter, ya, selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Oke, yang pertama kita tulis yang diketahuinya. Berarti jarak dari Tio dari titik awal ke timur itu atau ke B, ya, itu sejauh 20 meter. Nah, sedangkan Tio balik lagi ke titik ke sebelah barat, ya, itu kita anggap titik C. Ya, berarti dari A ke B 20 meter, dari B ke C 10 meter. Nah, untuk waktu pertamanya adalah 25, waktu keduanya adalah 15. Oke. Untuk mencari kelajuan dan kecepatan, yang pertama kita hitung adalah jarak dan perpindahannya terlebih dahulu. Ya, kalau jarak tadi A tambah B, kalau perpindahan berarti dia titik awalnya A ke C, ya, berarti tinggal kita hitung saja. Ya, berarti A ke C itu AB dikurang BC, ya. Untuk jaraknya adalah kita jumlahin hasilnya 30. Kalau untuk perpindahannya kita kurangi, hasilnya adalah 10. Baru kita hitung kecepatan dan kelajuannya. Ya, kelajuannya kita menggunakan jarak, dan kalau kecepatan kita menggunakan perpindahan. Waktu tempuhnya, karena waktu tempuhnya ada 2, berarti tinggal kita jumlahkan T1 tambah T2. 25 ditambah 15, 25 ditambah 15 berarti 30 dibagi 25 ditambah 15 itu hasilnya adalah 40. Jadi 30 bagi 40 hasilnya adalah 0,75 meter per second atau meter per detik. Dan untuk kecepatannya adalah 10 per 40. 10 per 40 itu kalau kita sederhanakan menjadi 0,25 meter per detik. Oke, sekian sampai sini pertemuan kita. Ya, jika masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham, kalian silakan ulang-ulang lagi aja video ini, ya, sampai kalian paham. Jangan lupa disalin materi yang sudah saya sampaikan, ya. Sekian pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi